Bendungan ini sekali lagi memiliki peran yang sangat penting untuk warganya Bapak Bupati Pacitan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Jokowi resmikan bendungan Tukul di kampung halaman SBY. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur pada Minggu 14 Februari. Jokowi bersyukur bendungan yang dibangun sejak 2015 dengan biaya 916 miliar rupiah itu sudah selesai dan siap difungsikan. Pacitan sendiri dikenal publik sebagai kampung halaman Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jarak rumah masa kecil SBY dengan bendungan Tukul pun sekitar 22,6 km dengan waktu 42 menit saja. Jokowi mengatakan bendungan merupakan infrastruktur yang memiliki peran penting untuk mengendalikan banjir, mengairi sawah, dan membantu penyediaan air baku. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bendungan Tukul Pacitan akan menjadi bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Pacitan ini karena bisa menyuplai irigasi sampai dengan 600 hektar. Bendungan ini sekali lagi memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, untuk mengairi sawah, air irigasi, dan juga penyediaan air baku yang di sini nanti kurang lebih 300 liter per detik, dan tentu saja ini adalah untuk warganya Bapak Bupati Pacitan. Diketahui selain bendungan Tukul di Pacitan, ada bendungan Tugu dan bendungan Bagong di Trenggalek yang rencananya pada Juni mendatang bendungan Tugu siap diresmikan. Kemudian bendungan Bendo di Ponorogo, bendungan Gongseng di Bojonegoro, dan bendungan Semantok di Nganjuk. Kementerian PUPR pada Oktober lalu telah menyanggupi untuk menyelesaikan pembangunan 4 bendungan sampai Desember 2020. Salah satunya adalah bendungan Tukul. 4 bendungan itu merupakan hasil peralihan proyek pembangunan pada 2014 sampai 2019 ke 2020 sampai 2024. Harapan kami bendungan Tukul ini bisa membawa manfaat untuk masyarakat Pacitan pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya sehingga bisa meningkatkan intensitas tanam dan taraf hidup masyarakat. Sementara untuk 2020 sampai 2024 rencananya ada 61 bendungan yang akan dibangun, yakni 9 bendungan di Pulau Sumatera, 24 bendungan di Pulau Jawa, 4 bendungan di Pulau Kalimantan, 9 bendungan di Pulau Sulawesi, 3 bendungan di Pulau Bali, 11 bendungan di Pulau Nusa Tenggara, dan 1 bendungan di Pulau Maluku. Jokowi terus mengerjakan proyek infrastruktur seperti catatan CNBC Indonesia, pada tahun 2015 sampai 2019, Jokowi sudah menyelesaikan sebanyak 65 proyek bendungan. Irigasi 2015 sampai 2019 sebanyak 1.004.799 hektar, embung 2015 sampai 2019 sebanyak 1.062 buah, dan jalan tol 2015 sampai 2019 1.852 km. Mengutip data Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, panjang jalan tol yang paling banyak dibangun atau beroperasi setelah era Jokowi adalah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1999, total jalan tol yang beroperasi di era Soeharto mencapai 490 km. Sementara pada era Presiden Habibie selama Mei 1998 hingga Oktober 1999 hanya ada 7,2 km jalan tol baru yang beroperasi. Di era Presiden Abdurrahman Wahid terdapat 5,5 km jalan tol yang beroperasi dan 34 km tambahan tol di era Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya pembangunan jalan tol di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tercatat 212 km. Jika dibandingkan dengan capaian Jokowi, tentu terbilang fantastis dalam urusan pembangunan jalan tol. Seperti yang kita ketahui, banyak proyek yang terus digenjot oleh Jokowi demi mengurangi ketimpangan infrastruktur di Indonesia. Kritikan yang membangun adalah hal positif demi kepentingan banyak orang. Akan tetapi, jika kritikan yang bersifat tendensius hanya memojokkan dan menyudutkan saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share di sosial media Anda.